Sore itu langit kota Jogo berubah jingga keemasan. Angin berhembus pelan, tapi bukan untuk membawa ketenangan. Di pinggir jalan sederhana, asap sate mengepul seperti kabut misterius. Seorang pria berwajah penang sedang membolak-balik sate dengan gaya seperti seorang maestro. Itulah Gunawan, mantan dewa perang legendaris, kini banting setir jadi penjual sate. Siapa sangka, panglima perang yang dulunya bisa bikin musuh gemetar, sekarang malah sibuk ngipasin arang sambil menghitung kembalian. Tapi tenang, ini bukan kisah biasa. Ini kisah penuh tawa, zoom in lebay, slow motion dramatis, dan suara duar tiap ada yang terkejut emblars. Karena hidup Gunawan sebentar lagi akan berubah dari tenang jualan sate, jadi perang melawan preman, sultan sombong, dan cinta segitiga. Semua dalam satu episode panjang. Hai semuanya, selamat datang di channel drama komedi paling absurd. Siap-siap untuk ketawa ngakak, terkejut nggak jelas, dan berkata, loh, kok bisa? Setiap 5 menit sekali, emblar. Jangan lupa like, tulis komentarmu lucu di bawah, dan subscribe biar nggak ketinggalan kelanjutan kisah dewa perang jualan sate yang makin lama makin kayak sinetron jam 7 malam. Popcorn TV. Sinar matahari sore menembus sela-sela atap seng warung sate milik Gunawan. Di sana, sang mantan jenderal legendaris tengah berdiri gagah. Bukan dengan pedang, tapi dengan kipas sate ukuran XXL. Tangannya bergerak cepat, membolak-balik tusukan sate seperti sedang melakukan jurus bela diri rahasia. Di atas arang, sate-sate itu berdesis seperti prajurit yang sedang latihan baris berbaris. Bau sate menyebar ke seluruh jalanan, membuat siapapun yang lewat jadi mendadak lapar dan baper. Gunawan dengan ekspresi tenang khas pahlawan sinetron menatap arang panas seolah sedang mengingat masa lalu. Dulu ia menatap medan perang, sekarang mie dan sate. Ironi hidup yang sungguh sinema banget. Namun seperti biasa dalam sinetron, kedamaian ini tidak akan bertahan lama. Di kejauhan, segerombolan preman muncul dengan langkah slow motion, lengkap dengan suara petir palsu, duar. Padahal cuaca lagi cerah. Mereka jalan kayak model catwalk pasar malam, rambut klimis tapi hati licik. Preman-preman itu mendekati warung sate Gunawan dengan gaya bos besar yang terlalu percaya diri. Mereka menatap papan harga warung sambil menghitung-hitung. Bukan untuk beli sate, tapi buat minta jatah keamanan. Ya, keamanan. Dari siapa? Dari mereka sendiri tentunya. Gunawan hanya senyum tipis. Dalam kepalanya, bukan takut, tapi bingung. Ini orang-orang nggak tahu ya, dulu aku ngelawan pasukan 10.000 orang. Masa ngelawan 3 preman pinggir jalan aja harus drama? Tapi ingat, Gunawan bukan tipe yang bikin keributan duluan. Ia membiarkan mereka mendekat, perlahan, seperti adegan sinetron yang sengaja diperlambat biar durasi panjang. Ketika preman mulai sok jago, Gunawan menegakkan badan. Angin bertiup tiba-tiba, entah dari mana. Kamera zoom in ke matanya 3 kali. Musik dramatis. Jeng, jeng, jeng. Dalam sekejap, suasana berubah. Preman yang tadinya jumawa mulai ngerasa ada aura tak enak. Seolah arang sate berubah jadi medan perang. Gunawan mengangkat kipas satenya perlahan, seperti mengangkat pedang sakti. Lalu dengan satu hembusan kipas super, api menyala membesar seperti efek film action murah. Preman-preman kaget, bukan karena panas, tapi karena dramanya terlalu lebay, Narator pun masuk dengan gaya sinetron. Mereka pikir mereka datang untuk minta jatah, tapi ternyata mereka mendaftarkan diri ke acara pencarian bakat. Siapa cepat tumbang edisi warung sate. Pertarungan singkat pun terjadi, bukan dengan darah dan air mata, tapi dengan gerakan cepat, efek suara prang, padahal yang kena kipasan sate, dan slow motion jatuh ala sinetron laga lama. Satu persatu preman tersungkur, bukan karena luka, tapi karena malu ditaklukkan oleh kipas sate dan tangan sang mantan dewa perang. Di akhir adegan, Gunawan berdiri gagah di tengah warungnya. Asap sate mengepul, kamera mengambil sudut dari bawah, efek lens flare muncul, seolah ini bukan warung sate, tapi markas pahlawan. Dan tanpa sadar,
Peristiwa kecil ini akan jadi awal dari kekacauan besar yang lebih kocak dari telenovela Meksiko. Karena dari sinilah para sultan sombong, keluarga besar, dan cinta lama akan mulai muncul satu persatu. Pagi hari di kota Yogo, burung-burung berkicau merdu. Tapi suara itu segera kalah oleh bunyi klakson mobil mewah yang terdengar seperti orkestra heboh. Di depan rumah keluarga Lam, suasana mendadak seperti red carpet festival film internasional. Tamu berdasi berdatangan, kamera wartawan lokal nyala kedap-kedip, dan ibu-ibu komplek mulai bergosip sambil bawa kipas lipat. Di tengah keramaian itu, muncul seorang pria muda dengan pakaian rapi, rambut klimis kinclong, dan wajah penuh percaya diri. Ia turun dari mobil sport berlapis emas. Ya, emas! Sampai matahari pun silau melihatnya. Dialah Kelvin, anak orang kaya, pewaris keluarga Carlos, dan sultan sok keren yang merasa dunia ini adalah catwalk pribadinya. Setiap langkahnya diiringi efek slow motion dan suara ting, seperti iklan sabun mahal. Hari ini bukan hari biasa. Hari ini adalah hari lamaran akbar, di mana keluarga Kelvin datang untuk melamar Wanda, tunangannya Gunawan sejak lama, dengan seserahan yang bikin dompet warga sekitar meringis hanya dengan melihatnya. Di sisi lain, Gunawan masih sibuk di warung sate. Ia menyusun tusukan sate dengan presisi seperti tentara menyusun pasukan. Wajahnya tenang, tanpa tahu bahwa di rumah Wanda sedang berlangsung drama sinetron tingkat dewa. Tiba-tiba seorang tetangga yang kepo lewat sambil bawa sapu. Berhenti, melihat Gunawan, lalu menggeleng-gelengkan kepala penuh drama. Seolah ingin berkata, kasihan ya, waktu Wanda dilamar Sultan Kelvin, dia masih ngipasin arang. Kamera langsung zoom in ke wajah Gunawan 3 kali. Musik melo berbunyi, angin bertiup tak jelas, asap sate membentuk siluet hati yang patah. Narator masuk dengan gaya sedih berlebihan. Inilah cinta, kadang harus kalah oleh uang dan mobil sport berlapis emas. Kembali ke rumah Wanda. Keluarga Lam sudah menyiapkan panggung besar seolah sedang menggelar konser dangdut mewah. Di tengah halaman, berdiri seserahan dari keluarga Kelvin mulai dari kotak emas, berlian sebesar bakso, kunci villa, mobil sport, hingga kontrak bisnis bernilai triliunan. Semua ditata dengan urutan semakin ke ujung, semakin gila nilainya. Tamu berbisik-bisik. Ada yang iri, ada yang melongo, ada juga yang cuma datang demi nasi kotak. Kelvin berdiri di tengah, mengangkat kunci villa dan kartu gold limit miliaran dengan ekspresi seperti pahlawan film romantis. Semua kamera mengarah padanya. Kalau ini sinetron, pasti muncul efek glitter bertebaran. Zing! Di pojok halaman, Wanda berdiri ragu. Hatinya seperti sate setengah matang. Di luar tampak biasa, di dalam masih goyah. Ia tahu Gunawan bukan pria biasa, tapi dunia melihatnya hanya sebagai penjual sate miskin. Keluarganya mulai meyakinkan, Kelvin itu masa depan, Gunawan cuma masa lalu. Suara mereka seperti paduan suara sinetron yang selalu benar pada awal cerita, tapi selalu salah di akhir. Tiba-tiba, suasana menjadi sunyi. Semua orang menoleh ke arah gerbang. Terdengar suara motor bebek butut dari kejauhan. Asap knalpot keluar seperti efek kabut panggung konser. Perlahan, bayangan seorang pria muncul dari balik kabut itu. Kamera zoom in 3 kali. Musik berubah jadi heroik. Ya, itu Gunawan. Datang bukan dengan jas wahal, tapi dengan celamek sate yang masih bau arang. Tapi entah kenapa, aura pemunculannya bikin semua orang diam. Bahkan burung-burung pun berhenti berkicau, seolah ikut menyaksikan momen sinetron ini. Kelvin menatap dengan senyum sombong khas sultan sinetron. Para tamu bergosip dengan gaya lebay. Ibu-ibu mulai mengeluarkan HP untuk merekam karena mereka tahu ini bakal jadi bahan grup WhatsApp sampai seminggu ke depan. Gunawan berjalan pelan, setiap langkahnya terdengar seperti dentuman drum perang. Di tangannya bukan bunga, bukan perhiasan, tapi satu kipas sate yang masih hangat. Semua orang bingung, tapi kamera tetap ambil angle heroik. Narator masuk dengan gaya megah. Mereka datang bawa harta triliunan, tapi dia datang bawa kipas sate legendaris. Pertarungan kelas sosial baru saja dimulai.
Kelvin lalu mulai pamer semua sesarahannya dengan gaya lebay, bahkan menyoroti satu persatu seperti host acara kuis. Penonton bersorak, keluarga Lam terpau, Wanda terdiam. Gunawan, dia hanya berdiri diam seperti aktor utama sinetron yang tahu bahwa plot akan berbalik suatu saat nanti. Lalu drama klimaks bagian 2 pun muncul. Kelvin mengeluarkan kartu gold kontrak besar dan berkata dengan nada penuh kemenangan. Dalam gaya sinetron tentu saja, kamera berputar 360 derajat, efek petir menyambar langit cerah. Narator masuk. Dia pikir uang bisa membeli segalanya. Tapi yang dia tidak tahu, pria bercelemek ini bukan siapa-siapa, melainkan seseorang yang bisa membuat kontraknya jadi kertas tisu kalau dia mau. Wanda menatap keduanya, kamera berpindah ke wajahnya, mata berkaca-kaca, musik sedih dimainkan. Angin meniup rambutnya pelan, seperti iklan sampo. Disinilah kisah segitiga absurd mulai terbentuk. Kelvin, sultan sombong dengan harta triliunan. Gunawan, mantan dewa perang beraroma sate. Wanda, gadis di tengah badai drama dan asap arang. Dan semua warga kota pun bersiap-siap untuk sinetron sosial paling lebay dalam sejarah Kota Yogo. Suasana lamaran Wanda berubah drastis. Tadi semua orang fokus pada kilau emas dan kemewahan Kelvin, tapi kini muncul sosok Gunawan dengan motor bebek dan kipas sate yang bikin semua tamu bengong. Seolah-olah dunia glamor Kelvin tiba-tiba diserbu aroma kecap manis dan asap arang. Para tamu mulai berbisik heboh. Ekspresi mereka seperti juri kontes dangdut yang baru lihat peserta tak terduga. Ibu-ibu kompleks sudah standby merekam setiap momen untuk dikirim ke grup WhatsApp RT. Gila, ini lebih seru dari sinetron jam 7, batin mereka. Kelvin, sang sultan sombong, tidak terima sorot kamera teralihkan. Ia maju lagi ke tengah halaman dan mulai memamerkan semua seserahan dengan ekspresi seperti host acara lelang barang antik. Kotak emas dibuka, kilauannya bikin mata tamu perih. Berlian sebesar bakso diangkat tinggi-tinggi, semua menahan napas. Kunci villa ditunjukkan ke kamera, efek slow motion masuk. Kartu Gold Unlimited dikeluarkan, suara tening, menggema seolah malaikat rekening turun. Para tamu langsung, waduh, ini bukan lamaran, ini pameran kekayaan negara tetangga. Gunawan hanya berdiri santai di sudut, masih pakai celemek sate. Matanya tajam, ekspresinya datar, tapi auranya seperti jenderal yang melihat pasukan lawan pamer seragam tanpa tahu siapa sebenarnya komandannya. Kamera zoom in ke wajahnya 3 kali berturut-turut. Musik berubah jadi suspense heroik. Angin tiba-tiba bertiup dramatis, padahal kipas sate yang nyala. Narator masuk dengan suara tegas. Mereka pikir ini hanya lamaran biasa. Mereka lupa, pria bercelemek sate ini menyimpan kartu andalan. Kartu hitam yang hanya dimiliki oleh segelintir orang di dunia melang. Tiba-tiba suasana menjadi sunyi. Gunawan maju perlahan ke tengah keramaian. Langkahnya pelan tapi efek musiknya kayak tokoh utama muncul di ending film action. Dari sakunya, ia mengeluarkan Black Gold Card Mutiara Group. Kartu misterius yang langsung bikin beberapa tamu pingsan pura-pura karena terlalu kaget lebay. Para pejabat yang hadir langsung panik kecil. Mereka saling berbisik sambil melirik kartu itu seperti sedang melihat surat sakti. Keluarga Kelvin sempat kaget, tapi cepat menutupinya dengan tawa sombong khas sinetron. Tawa tinggi, kepala mendongak, efek petir palsu di belakang, boom. Sebuah mobil hitam elegan masuk ke halaman. Dari dalam keluar beberapa staf Rich Group dengan jas rapi dan kacamata hitam. Langkah mereka sinkron seperti pasukan boy band elit. Di tangan mereka ada peti seserahan besar dengan label ribuan M. Suasana langsung berubah dari pameran Kelvin menjadi festival sumbangan negara. Semua tamu ternganga. Musik heroik berkemundang. Kamera menyorot ekspresi Kelvin yang mulai retak. Seperti tahu dia bukan lagi satu-satunya bintang acara. Narator masuk. Inilah momen di mana Sultan sok keren bertemu dengan dewa perang bercelemek sate. Dan seperti biasa, plot sinetron berbalik dalam satu iklan rokok. Para staf Rich Group menata seserahan mereka dengan gaya elegan. Mutiara langka, kontrak Rich Group bernilai 500 M, giok putih antik, dan banyak lagi barang yang bikin Kelvin kehilangan kilau seketika. Tamunya bersorak. Para ibu-ibu kompleks sudah tidak merekam Kelvin lagi. Semuanya fokus ke Gunawan. Kelvin berusaha tetap tenang, tapi ekspresinya seperti kucing elit yang kehilangan kursi empuknya.
Puncak bagian 3 terjadi ketika pejabat Rich Group membacakan isi seserahan Gunawan. Jumlahnya ribuan M. Tamu serentak wah dalam gaya drama lebay. Bahkan sound efek petir muncul lagi padahal cuaca tetap cerah. Kelvin terpaku, Wanda terharu. Keluarga Lam mulai goyah. Para tamu mulai berpindah kubu secara sosial seperti penonton sinetron yang mendadak berubah dukungan ke karakter utama. Narator menutup adegan dengan kalimat megah. Kelvin datang dengan pameran harta. Gunawan datang dengan kekuatan nyata. Ini bukan lagi lamaran. Ini kompetisi gengsi yang siap mengguncang kota Yogo. Setelah kejadian lamaran spektakuler itu, kabar Gunawan versus Kelvin menyebar secepat gosip artis. Seluruh kota Yogo heboh. Grup WA RT sampai grup pasar malam membahas hal yang sama. Katanya tukang sate ngalahin Sultan. Katanya seserahannya ribuan M, bukan main. Gua nggak percaya, ini pasti sinetron. Dan benar saja. Hari berikutnya, Kelvin memutuskan membalas. Bukan dengan pasukan, tapi dengan cara khas orang sok kaya. Pamer mobil super. Pagi itu, showroom mobil super mewah Mutiara Motors tampak seperti panggung kontes kecantikan mobil. Lampu sorot terang, lantai mengkilap seperti cermin, dan mobil-mobil sport berjajar seperti model catwalk, lengkap dengan warna mencolok dan pintu sayap menjulang. Para pegawai showroom berdiri rapi dengan ekspresi hanya melayani Sultan. Mereka bahkan punya cara tersendiri untuk mengukur siapa pelanggan serius dan siapa pengunjung selfie. Kelvin datang duluan, tentu dengan rombongan dan gaya pangeran. Mobil emasnya diparkir paling depan, disorot lampu khusus. Begitu dia melangkah masuk, semua pegawai langsung berubah sikap, dari cuek jadi seperti fans berat boy band. Kamera sinetron mengikutinya dari belakang dengan efek slow motion dan lagu penuh gengsi. Ia mengiringi showroom sambil menunjuk satu persatu mobil super seperti memilih permen mahal. Para pegawai mengangguk-angguk dengan gaya, wow, ini calon pembeli idaman. Para tamu yang kebetulan lewat juga ikut menatap takjub, seperti sedang nonton drama Korea versi Sultan lokal. Tiba-tiba, suara knalpot motor bebek terdengar dari luar. Para pegawai refleks melihat ke arah pintu, dan muncullah Gunawan. Masih dengan celemek sate, motor butut, dan aura tenang seperti jenderal yang masuk ke wilayah musuh dengan satu tangan di belakang punggung. Pegawai showroom yang tadinya sumringah mendadak berubah ekspresi jadi, siapa nih? Bikin lantai kotor. Beberapa tamu tertawa kecil menganggap kedatangannya cuma hiburan bonus. Kelvin menatap Gunawan seperti bos warung melihat pesaing jual gorengan di depan toko. Mereka tidak tahu, pria sederhana ini bukan datang untuk window shopping, tapi untuk mengguncang showroom ini sampai fondasinya goyang. Sen berubah cepat. Kelvin yang sok pamer mulai menantang Gunawan dalam gaya sinetron lebay. Siapa yang bisa beli mobil paling mahal, dialah yang lebih layak jadi pria Wanda. Para pegawai langsung bersorak. Kamera berputar 360 derajat dan suara petir muncul entah dari mana. Gunawan hanya tersenyum tenang. Ia berjalan melewati barisan mobil seperti seorang kaisar memilih kuda perang. Pegawai yang tadinya meremehkan mulai gugup. Entah kenapa, aura Gunawan bikin semua suasana jadi serius. Kelvin menunjuk mobil sport merah menyala. Harga 25 M untuk member, 50 M untuk non-member. Musik dramatis diputar. Para tamu bersorak. Mana bisa tukang sate ngimbangin ini, pikir mereka dengan gaya sinetron tukang gosip. Tapi kemudian, Gunawan mengeluarkan Black Gold Card Mutiara Group lagi. Para pegawai langsung kaget kayak kena plot twist telenovela. Manajer showroom buru-buru menelpon pusat, dan suara sekretaris dari seberang telepon terdengar kaku seperti baru sadar mereka sedang berhadapan dengan orang penting super langka. Suasana showroom berubah total. Kelvin yang tadi disambut seperti raja, kini malah tersisih ke pinggiran seperti figuran tak penting. Gunawan dipersilahkan masuk ruang VIP, pelayan menunduk sopan, dan semua mata kini tertuju padanya. Kelvin datang dengan uang, Gunawan datang dengan kartu sakti. Dan seperti biasa, sinetron gengsi berbalik arah dengan efek lampu sorot yang dramatis. Puncak bagian 4 terjadi saat Gunawan menggesek kartunya dan bip, transaksi sukses. Mobil sport paling mahal dibawa keluar. Para pegawai berbaris memberi hormat. Kamera sinetron menyorot wajah Kelvin yang syok berat, seperti sultan yang dompetnya ketahuan palsu. Para tamu bertepuk tangan heboh. Ibu-ibu showroom histeris kecil.
Pegawai yang tadi cuek mendadak jadi fans berat Gunawan. Bahkan, security ikut pose bangga, seolah ikut membeli mobilnya. Pertarungan gengsi di showroom supercar dimenangkan oleh sang dewa perang bercelemek sate. Kelvin, untuk pertama kalinya, tidak bisa berkata-kata, dan seluruh showroom tahu, hari itu sejarah tercipta. Malam itu, rumah keluarga besar Carlos, keluarga Kelvin, mendadak seperti kantor DPR dadakan. Semua anggota keluarga berkumpul di ruang tamu super mewah dengan sofa berlapis emas imitasi, lampu gantung sebesar pom bensin, dan vas bunga lebih mahal dari sepeda motor. Mereka duduk melingkar seperti dewan kerajaan yang baru saja mengalami kekalahan besar dalam peperangan gengsi. Wajah mereka tegang, penuh rencana jahat khas sinetron keluarga kaya yang merasa harga diri mereka diinjak oleh tukang sate. Bagi keluarga Carlos, dikalahkan oleh pengusaha besar adalah hal biasa. Tapi dikalahkan oleh pria bercelemek sate adalah aib yang tidak bisa ditoleransi. Scene pertama menampilkan keluarga Kelvin berembuk seperti mafia sosial. Paman pertama melempar mak berisi data Gunawan ke meja, efek suara brak terdengar berlebihan seperti pintu sinetron yang ditendang. Tante kedua menatap tajam ke arah foto Gunawan dengan gaya sinetron vilen perempuan. Bibir mengerucut, mata menyipit, angin bertiup entah dari mana. Mereka membahas semua hal tentang Gunawan. Mulai dari asal-usulnya yang misterius, warung satenya, hingga kemunculan kartu hitam Mutiara Group yang bikin mereka merinding. Semakin lama diskusi berjalan, semakin panas aura ruangan. Seperti sinetron keluarga kaya menjelang plot twist besar. Di sisi lain kota, suasana berbanding terbalik 180 derajat. Gunawan duduk santai di warung satenya, lampu warung seadanya, kipas angin bunyinya krek-krek, tapi suasananya damai. Ia mengipas sate dengan tenang, seperti jenderal yang sudah tahu strategi musuh, tapi tidak terburu-buru menyerang. Beberapa warga mulai berdatangan, bukan cuma beli sate, tapi juga pengen foto bareng. Itu loh, tukang sate yang ngalahin Sultan Showroom, bisik mereka. Gunawan jadi semacam selebriti lokal. Warungnya mendadak viral. Bahkan ada anak kecil yang ngasih kipas mini, biar abang sate makin sakti, katanya dengan gaya sinetron anak-anak. Di satu sisi, keluarga besar merencanakan balas dendam. Tapi Gunawan sudah terbiasa menghadapi pasukan 10.000. Blacklist sosial, bagi dia, itu cuma bumbu kecap dalam perang yang sebenarnya. Kembali ke keluarga Kelvin, pertemuan semakin panas. Mereka memutuskan untuk melakukan langkah ekstrim khas sinetron kaya, yaitu menyebarkan kabar buruk ke 4 keluarga besar kota Yogo agar Gunawan tidak diterima di kalangan elit manapun. Mereka ingin mencabut kehormatan sosial Gunawan sebelum sempat berkembang. Paman kedua berdiri dengan gaya mafia kelas kelurahan, mengangkat tangan seperti bos besar. Musik vilen berbunyi, semua anggota keluarga mengangguk dengan ekspresi, "Mari kita jatuhkan tukang sate itu." Scene berikutnya berpindah ke ruang rapat super mewah keluarga Yogo, keluarga penguasa lama kota. Meja panjang seperti kapal pesiar, kursi empuk mengkilap, dan lukisan leluhur terpajang di dinding seperti galeri museum. Mereka menerima laporan keluarga Kelvin. Kepala keluarga Yogo, pria tua berwajah dingin dan rambut licin ke belakang, mengetuk meja pelan, tapi efek suaranya dibikin kayak dentuman bom sinetron. Dum! Mereka bukan keluarga biasa. Mereka adalah 4 pilar sosial kota Yogo. Sekali mereka blacklist seseorang, nama orang itu hilang dari daftar pesta, acara, dan bahkan gosip ibu-ibu. Mereka sepakat Gunawan harus diberi pelajaran sosial. Tapi
Mereka tidak tahu siapa sebenarnya yang sedang mereka hadapi. Pria bercelemek sate itu bukan hanya tukang sate biasa. Ia adalah mantan dewa perang yang punya jaringan lebih dalam dari lubang sumur gosip RT. Malam semakin larut, kamera kembali ke warung Gunawan. Ia masih di sana, menatap langit sambil kipas sate, seperti pahlawan sinetron yang tahu badai akan datang, tapi tetap tenang. Angin malam berhembus pelan, musik melo heroik terdengar. Asap sate naik ke langit seperti sinyal perang yang akan datang. Mereka mulai menyusun rencana besar. Tapi Gunawan sudah terbiasa menghadapi pasukan 10.000. Blacklist sosial, bagi dia, itu cuma bumbu kecap dalam perang yang sebenarnya. Beberapa hari kemudian, di pusat kota Yogo, berdirilah gedung pertemuan Istana Kristal. Tempat berkumpulnya para pengusaha besar, keluarga bangsawan lokal, dan orang-orang yang merasa dunia ini adalah milik mereka sendiri. Malam itu, mereka mengadakan pesta tahunan keluarga besar Yogo. Tema acaranya, kemewahan tanpa batas. Dan benar saja, dekorasinya seperti gabungan pesta royal wedding, basar emas, dan fashion show Paris. Lampu kristal bergantung dari langit-langit tinggi, karpet merah terbentang dari pintu masuk hingga panggung utama. Para tamu datang dengan mobil super, baju pesta mewah, dan gaya berjalan seperti ratu sinetron yang mau rebut tahta. Scene pertama, para anggota keluarga besar Yogo berdiri di pintu masuk dengan ekspresi elegan tapi sombong. Mereka memegang daftar tamu seperti panitia ujian CPNS elit. Siapapun yang datang, dicek satu persatu. Bukan cuma nama, tapi status sosial juga. Di acara ini, bukan uang saja yang jadi tiket masuk, tapi gengsi, silsilah, dan gosip 3 turunan ke belakang. Sementara itu, jauh di sisi kota, Gunawan bersiap menghadiri acara itu. Tapi bukan dengan gaya glamor seperti Kelvin, bukan juga dengan mobil emas. Ia hanya memakai jas hitam sederhana, rambut disisir rapi, dan kipas sate legendarisnya tetap dibawa. Entah untuk jaga-jaga atau sekedar simbol kebanggaan, ia datang sendirian, naik mobil biasa, dengan wajah tenang khas pahlawan sinetron menjelang adegan masuk ke sarang musuh dengan elegan. Kamera mengikuti langkahnya dari belakang, efek slow motion dan musik heroik diputar. Begitu Gunawan sampai di gerbang, panitia langsung panik kecil. Nama Gunawan tidak ada dalam daftar tamu, karena keluarga Kelvin dan keluarga Yogo sudah menghapusnya. Petugas pintu mengerjitkan dahi dengan gaya sinetron satpam elit. Setengah hormat, setengah sombong. Beberapa tamu di sekitar mulai berbisik-bisik. Tukang sate mau masuk pesta elit, bisik mereka dengan ekspresi kayak baru lihat kambing masuk butik mewah. Mereka tidak tahu. Yang mereka tolak bukan orang biasa. Mereka sedang bermain api dengan arang sate legendaris. Scene kedua, drama mulai memuncak saat Kelvin datang dengan Wanda dan keluarganya. Kelvin tampil dengan setelan super mencolok, seperti sultan yang sengaja ingin semua kamera mengikutinya. Wanda terlihat ragu, tapi keluarganya menariknya masuk seperti kontestan acara perjodohan sinetron. Kelvin melihat Gunawan di luar pintu dan tersenyum sinis khas villain sinetron. Keluarga besar Yogo juga memandang dengan tatapan tidak layak. Para tamu ikut-ikutan, membentuk barisan bisik-bisik yang membuat suasana seperti acara gosip live. Tapi, boom! Beberapa mobil hitam elegan tiba bersamaan. Dari dalam keluar beberapa tokoh penting dari Mutiara Group, para petinggi jaringan bisnis internasional yang ternyata adalah rekan lama Gunawan. Mereka berjalan tegap ke arah pintu, menghampiri Gunawan dengan hormat. Para tamu terkejut, para keluarga elit ternganga. Kelvin kehilangan senyum sombongnya. Petugas pintu pelan-pelan menelan ludah. Petinggi Mutiara Group mengeluarkan undangan utama dengan segel emas. Bukan undangan biasa, ini undangan kelas dewa yang bahkan keluarga Yogo pun hanya dapat salinan biasa. Mereka coba menghapus namanya, tapi mereka lupa nama Gunawan tertulis bukan di daftar biasa, tapi di daftar tamu VIP yang tidak bisa dihapus bahkan oleh tangan sultan. Dalam sekejap suasana pintu masuk berubah 180 derajat.
Panitia buru-buru mempersilahkan Gunawan masuk dengan sikap super sopan. Kamera sinetron melakukan zoom in 3 kali ke wajah Kelvin. Matanya membulat. Ekspresi kaget maksimal seperti villain yang kepergok tanpa rencana cadangan. Gunawan melangkah masuk dengan tenang, karget merah terbentang, lampu sorot otomatis mengikuti langkahnya. Para tamu yang tadinya meremehkan langsung membungkuk hormat. Wanda menatapnya dalam diam. Hatinya bergetar seperti sate dibakar terlalu dekat arang. Scene puncak, saat Gunawan naik ke panggung VIP bersama petinggi Mutiara Group. Keluarga besar Yogo terdiam. Keluarga Kelvin kehilangan muka. Gosip beredar cepat. Ternyata dia bukan tukang sate biasa. Katanya dia pemegang kartu hitam asli. Waduh, telar ini keluarga Kelvin. Mereka coba menjatuhkannya lewat blacklist. Tapi mereka lupa, Gunawan bukan tamu undangan. Dia adalah tamu kehormatan. Pagi yang cerah di kota Yogo berubah menjadi pagi penuh ketegangan. Bukan karena bencana alam, tapi karena hari ini adalah hari konferensi besar 4 keluarga. Acara ini hanya diadakan sekali setahun, saat keluarga-keluarga elit kota bertemu untuk menentukan arah bisnis, politik, dan gosip sosial tahun depan. Tempatnya Gedung Yogo Palace, sebuah gedung pertemuan mewah dengan arsitektur bak kerajaan modern, pintu setinggi 6 meter dan patung singa emas palsu di depannya. Di dalam ruang konferensi utama, 4 keluarga besar duduk melingkar. Meja besar bundar seperti meja perundingan negara, dengan taplak merah menyala dan bendera kecil masing-masing keluarga. Mereka adalah kuning, keluarga Yogo, keluarga tertua, penguasa sosial. Biru, keluarga Carlos, keluarga Kelvin, ahli pamer kekayaan. Hijau, keluarga Liang, ahli properti dan gosip cepat. Merah, keluarga Wijaya, spesialis industri besar dan politik lokal. Wajah mereka serius seperti sedang merencanakan perang dunia. Musik sinetron versi corporate villain diputar di latar. Kamera sinetron lakukan zoom pelan ke satu persatu wajah mereka. Paman Kelvin berdiri dengan gaya orator politik murahan. Ia mulai menyusun rencana untuk menjatuhkan reputasi Gunawan secara terbuka di forum ini. Mereka ingin membuat Gunawan dipermalukan di depan semua pengusaha besar agar tak ada yang berani bekerja sama dengannya. Biar tukang sate itu tahu siapa bos sebenarnya. Pikir mereka dengan gaya sinetron villain. Mereka pikir konferensi ini hanya tentang bisnis, tapi mereka lupa. Hari ini, arena ini akan berubah menjadi panggung balasan paling dramatis dalam sejarah Yogo. Di luar gedung, Gunawan tiba dengan tenang. Tidak pakai pengawal, tidak pakai rombongan glamoran. Hanya satu mobil hitam elegan dan kipas sate yang diselipkan rapi di jasnya. Seperti jimat sakti. Para tamu VIP memandangnya dengan campuran heran dan agum. Itu kan tukang sate yang ngalahin Kelvin di showroom. Bisik beberapa pebisnis sambil pura-pura minum champagne. Gunawan melangkah ke dalam aula konferensi dengan langkah pelan tapi mantap. Kamera sinetron mengikuti dari belakang, efek slow motion heroik diputar. Para panitia buru-buru memberi jalan, seperti menyambut bos besar yang mereka tidak sangka bakal datang. Di dalam aula suasana langsung berubah begitu Gunawan masuk. 4 keluarga besar saling pandang. Beberapa anggota mulai gugup kecil. Kelvin berusaha pasang muka sombong, tapi jelas matanya mulai gelisah. Gunawan tetap tenang, ia tidak menyela, ia hanya menunggu waktu yang tepat. Lalu, saat suasana mencapai puncak tuduhan, Gunawan membuka tas kulit kecilnya dan mengeluarkan berita resmi kerjasama strategis antara dirinya dengan Mutiara Group. Para tamu langsung berdiri, musik heroik diputar. Efek lampu spotlight fokus ke Gunawan. Ia kemudian mengeluarkan satu demi satu dokumen kerjasama bernilai triliunan rupiah, kontrak internasional dan surat hak investasi yang membuat seluruh ruangan mendadak diam seperti kena tombol mute. Gunawan lalu menggeser tumpukan dokumen ke tengah meja bundar, logo Mutiara Group terpampang besar di layar proyektor. Semua anggota keluarga besar mulai panik kecil. Kepala keluarga Yogo yang biasanya dingin pun tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Mereka pikir mereka sedang mengadili tukang sate, tapi ternyata mereka sedang menghadapi investor utama yang bisa membeli setengah kota jika dia mau. Pertemuan berbalik arah total. Para anggota keluarga besar yang tadinya menuduh, kini mulai mengubah nada suara. Mereka memuji, menyanjung, bahkan ada yang mendekat ingin berkenalan lebih dalam. Kelvin,
Ia hanya duduk kaku seperti patung sultan kehilangan tahtanya. Gunawan mengakhiri sesi dengan kalimat tenang, tanpa teriak, tanpa marah. Tapi efeknya seperti bom sosial. Semua pihak langsung berhitung ulang posisi mereka terhadap tukang sate ini. Malam itu, Gunawan resmi naik ke papan atas ekonomi Yogo. Malam setelah konferensi besar, Kota Yogo masih ramai membicarakan keajaiban tukang sate di ruang rapat 4 keluarga besar. Nama Gunawan jadi trending topik lokal. Para pengusaha baru mulai mengirim proposal kerjasama. Warga kecil hanya geleng-geleng kepala. Tukang sate kok bisa malahin keluarga elit? Ini sinetron atau kenyataan? Di rumah besar keluarga Lam, Wanda berdiri sendirian di balkon lantai 2. Angin malam berhembus pelan, rambutnya tertiup seperti adegan iklan sampo sinetron. Di langit bulan bersinar redup, seolah ikut mendengarkan kegundahan hatinya. Wanda mengenakan gaun tidur putih elegan, wajahnya sendu. Sejak konferensi besar itu, pikirannya terus dihantui oleh 2 sosok. Kelvin, sang sultan yang dari kecil dijodohkan oleh keluarganya. Gunawan, pria sederhana yang kini ternyata jauh lebih luar biasa dari yang ia bayangkan. Narator masuk dengan nada melo sinetron. Hatinya bagaikan sate setengah matang. Di luar tampak tenang, tapi di dalam panas terbakar perasaan. Wanda mengenang momen-momen lamanya dengan Gunawan. Saat mereka kecil bermain di halaman desa, saat Gunawan pertama kali jualan sate, dan saat ia menyadari bahwa cinta tak bisa diukur dengan mobil emas atau pesta mewah. Kamera menyorot matanya berkaca-kaca. Zoom in 3 kali. Tapi, suara dari ruang bawah memecah lamunannya. Suara Kelvin yang marah besar. Di ruang tamu megah keluarga Carlos, Kelvin berjalan mondar-mandir seperti villain sinetron yang kehabisan akal. Setelan jasnya masih rapi, tapi ekspresinya seperti kucing kehilangan tongkat kerajaan. Ini bukan lagi cinta. Ini perang ego. Dan saat villain kehilangan gengsi, biasanya mereka mulai bikin rencana yang aneh. Kelvin mengumpulkan beberapa anak buahnya, preman kelas menengah yang dulu sempat dihajar kipas sate Gunawan. Kelvin membuat rencana besar untuk menjatuhkan Gunawan secara pribadi, bukan bisnis. Tapi rencananya absurd. Menyebar gosip bahwa Gunawan sebenarnya penjual sate pesanan luar negeri. Tidak masuk akal tapi disebar dengan gaya serius. Menyewa band dangdut keliling untuk nyanyiin lagu sindiran depan warung Gunawan. Dan puncaknya menyusun rencana penyergapan malam yang jelas-jelas terlihat seperti adegan sinetron villain yang bakal gagal. Anak buahnya hanya mengangguk-angguk karena takut, bukan karena paham. Salah satu dari mereka bahkan masih trauma kipas sate Gunawan. Sementara itu, Gunawan sendiri malam itu duduk di warung satenya. Lampu temaram, arang masih menyala, suasana tenang. Ia tahu Kelvin akan bertingkah, tapi ia memilih tenang. Wajahnya seperti orang yang sudah menulis naskah sinetron musuhnya sebelum musuh itu akting. Saat satu pihak galau, satu pihak kalap. Satu pihak ini tetap kipas sate, karena dalam dunia sinetron, ketenangan adalah jurus pamungkas. Malam hari, langit kota Yogo cerah, tapi suasana di markas kecil Kelvin terasa seperti ruang briefing penjahat kelas 2. Kelvin duduk di kursi tinggi seperti bos besar, mengenakan jas hitam dan kacamata hitam, padahal ruangan terang benderang. Di hadapannya, beberapa preman lokal duduk melingkar sambil memegang catatan strategi. Ekspresi mereka antara takut dan bingung. Setelah kalah di bisnis, kalah di gengsi, kalah di cinta, Kelvin kini mencoba jalan terakhir. Jalan penuh rencana konyol yang bahkan penulis sinetron pun ragu untuk menayangkannya. Langkah pertama, Kelvin menyewa tim gosip pasar. Beberapa anak buahnya menyamar jadi ibu-ibu komplek, lengkap dengan daster dan kerudung floral. Mereka keliling kota sambil menyebar gosip absurd.
Katanya Gunawan itu bukan tukang sate biasa, dia tukang sate internasional bayaran luar negeri. Mereka berharap gosip ini bikin warga bingung dan menjauh dari Gunawan. Tapi kenyataannya efeknya kebalik. Warga malah penasaran dan datang lebih banyak ke warung Gunawan. Masa sih sate internasional? Coba kita beli. Antrian warung makin panjang, penjualan melonjak. Gunawan kebingungan sendiri kenapa tiba-tiba ada turis lokal datang foto bareng di depan spanduk sate internasional Gunawan. Kelvin yang mengintip dari jauh langsung menepuk jidat. Rencana pertama gagal total. Kelvin tidak menyerah. Langkah kedua, ia menyerah band dangdut keliling untuk manggung depan warung Gunawan, menyanyikan lagu sindiran seperti Tukang Sate Sok Kaya, la 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 la. Suasana berubah jadi kayak konser dadakan. Tapi lagi-lagi efeknya kebalik. Alih-alih menghina, lagu itu malah bikin suasana warung semakin meriah. Warga ikut joget, pelanggan makin banyak, bahkan band dangdutnya itu ikut dapat saweran dari pelanggan yang happy. Gunawan hanya duduk di bangku kecil warung, mengipas sate dengan wajah tenang. Musik dangdut, lampu neon dan aroma sate bercampur jadi festival tak terduga. Kelvin yang melihat dari dalam mobil dengan teropong kecil hanya bisa menggigit jari. Kelvin mencoba menjatuhkan reputasi Gunawan, tapi yang jatuh malah harga sewanya band dangdut. Terdesak, Kelvin meluncurkan rencana ketiga, yang paling sinetronski dari semuanya, penyergapan malam. Ia mengirim beberapa anak buah ke warung Gunawan saat malam sepi. Mereka pakai masker, jaket kulit, dan jalan pelan-pelan seperti figuran film action murahan. Mereka mengira Gunawan sedang tidur. Tapi yang mereka tidak tahu, Gunawan punya radar sate. Begitu salah satu anak buah menginjak ranting bambu, krek. Gunawan langsung muncul dari dalam warung dengan kipas sate menyala merah. Dalam waktu kurang dari 1 menit, para penyusup terpental satu persatu, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kombinasi kipasan panas, gerakan cepat, dan tatapan mantan dewa perang yang bikin mental drop. Preman-preman itu kabur terbirit-birit. Salah satunya bahkan nyasar ke got karena panik. Kamera sinetron menangkap adegan slow motion mereka jatuh dengan efek petir dramatis. Kelvin yang menunggu di mobil jauh sana hanya bisa melihat lampu warung menyala terang, suara band dangdut dari kejauhan, dan anak buahnya lari kocar-kacir seperti ayam dikejar kipas sate. Mereka mencoba menyerang malam-malam, tapi lupa lawan mereka bukan tukang sate biasa. Dia mantan dewa perang bersenjata kipas legendaris. Malam itu, langit kota Yogo dipenuhi kembang api. Malam pesta akhir tahun keluarga besar Yogo dimulai. Gedung Istana Kristal kembali dihiasi dengan lampu mewah, karpet merah terbentang, dan tamu-tamu elit berdatangan dengan pakaian paling glamor mereka. Kamera sinetron menyapu dari udara ke pintu masuk seperti opening telenovela. Scene 1. Pesta elit dan Kelvin datang dengan rencana pamungkas. Keluarga Yogo ingin menutup tahun dengan pesta megah untuk menunjukkan siapa yang masih berkuasa. Tamu-tamu elit berdatangan sambil saling pamer gaun dan cincin seperti lomba gengsi. Musik orkestra terdengar. Semua orang sudah tahu, malam ini akan jadi ajang besar antara Gunawan vs Kelvin. Kelvin muncul dengan rombongan glamor. Setelan jas putih gading, rambut disisir slick, senyum sok menang, dan tentu saja iringan efek slow motion plus petir palsu. Ia membawa kejutan besar, rencana terakhir untuk mempermalukan Gunawan di depan semua orang. Ia menyewa pembawa acara gosip terkenal untuk membacakan data palsu tentang Gunawan di tengah pesta. Berharap reputasi Gunawan runtuh. Wanda hadir dengan gaun anggun berwarna perak. Rambut disanggul elegan. Wajahnya galau tapi tegas. Sejak konferensi, ia diam-diam mengambil keputusan besar. Ia tak mau lagi hidup dalam bayang-bayang keluarga Kelvin dan gengsi palsu. Gunawan tiba belakangan. Ia mengenakan jas hitam elegan sederhana. Kipas atel legendaris masih terselip di balik jasnya. Entah kenapa, itu jadi seperti simbol kekuatan. Begitu ia melangkah masuk ke aula,
Lampu sorot langsung fokus ke arahnya. Musik berubah heroik, tamu-tamu elit spontan memberi jalan seperti sedang menyambut tokoh utama film action. Narator masuk dengan kalimat pamungkas. Di satu sisi, Kelvin dengan rencana pamungkasnya. Di sisi lain, Gunawan dengan ketenangan kipas legendarisnya. Di tengah, Wanda, hati yang harus memilih. Malam ini, semua cerita akan ditutup dengan cara paling sinetron. Kelvin naik ke panggung dengan gaya sok elegan. Ia memanggil pembawa acara gosip untuk mengumumkan fakta mengejutkan tentang Gunawan. Tamu-tamu menahan nafas. Kamera sinetron zoom in ke wajah Gunawan, Kelvin, dan Wanda bergantian 3 kali. Tapi, sebelum data palsu dibacakan, tiba-tiba layar besar di belakang panggung berubah otomatis. Menampilkan rekaman semua kejahilan Kelvin selama ini. Gosip palsu, band dangdut sindiran, dan penyergapan malam yang gagal total. Ternyata, petinggi Mutiara Group sejak awal sudah memantau semua aksi Kelvin. Mereka mengirim video itu ke panitia acara. Seluruh tamu melihat, tertawa, dan berbisik-bisik. Kelvin kaku di panggung seperti patung. Narator masuk dengan nada satir. Kelvin datang untuk menjatuhkan Gunawan. Tapi yang jatuh malah data kriminalitas kecil-kecilan dirinya sendiri. Scene 2, klimaks, dan pengakuan. Wanda naik ke panggung, musik meloromantis mulai terdengar. Kamera sinetron bergerak pelan mengitari panggung seperti acara penghargaan. Wanda menatap Kelvin, lalu Gunawan, lalu mengambil nafas dalam-dalam. Mengumumkan ke semua tamu bahwa ia tak akan lagi mengikuti perjodohan keluarga. Ia memilih hidup dengan kejujuran dan ketulusan, bukan kekayaan palsu. Semua mata tertuju padanya. Kelvin hanya bisa menunduk malu. Egonya hancur. Para tamu mulai bertepuk tangan pelan, kemudian semakin riuh. Seperti klimaks sinetron di episode akhir. Gunawan melangkah naik ke panggung. Ia berdiri di samping Wanda dengan aura gagah tapi sederhana. Kamera menyorot kipas sate yang terlihat sedikit dari balik jasnya. Simbol asal-usulnya tetap ia bawa dengan bangga. Petinggi Mutiara Group ikut naik ke panggung, memberi selamat kepada Gunawan atas kerjasama bisnis besar yang baru diumumkan malam itu. Nilai kontrak triliunan. Semua keluarga besar terdiam. Kelvin, yang selama ini hidup dengan gengsi, kalah telak oleh pria bercelemek sate yang tidak pernah berubah. Narator menutup dengan kalimat megah. Dan begitulah, tukang sate yang diremehkan, kini berdiri di puncak. Bukan karena harta, tapi karena ketulusan, ketenangan, dan kipas legendarisnya. Kembang api meledak di langit. Para tamu bersorak. Pesta berubah menjadi perayaan tak terduga. Gunawan menatap langit dengan tenang, Wanda di sampingnya. Kelvin perlahan berjalan pergi sendirian, dengan ekspresi khas villain sinetron yang sadar. Dia bukan karakter utama. Narator, dengan nada ikonik episode akhir. Di balik kipas sate, tersimpan legenda. Dan legenda itu baru saja dimulai.